Aliran alternatif kritis. Masih dalam pembahasan tentang pemikiran dan sistem ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas mengenai aliran alternatif kritis yang muncul belakangan setelah dua aliran sebelumnya, yaitu aliran Iqtisaduna dan juga aliran mainstream. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu aliran alternatif kritis. Aliran alternatif kritis merupakan sebuah aliran yang muncul sebagai respon atas dua aliran yang muncul sebelumnya dalam ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yaitu aliran Iqtisaduna dan aliran mainstream, sehingga dikatakan sebagai aliran alternatif kritis. Aliran ini muncul dengan dilatar belakangi oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tidak ada suatu cabang ilmu yang hadir kemudian hari tanpa ada keterkaitan dengan disiplin ilmu yang telah dikembangkan pada masa sebelumnya. Sehingga saya katakan lagi bahwa aliran ini muncul untuk merespon dua aliran yang telah ada sebelumnya. Alasan kedua, fondasi rancang bangun ekonomi Islam sampai saat ini belum sepenuhnya kokoh dengan berbagai macam teori sebagaimana ekonomi konvensional. Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa ekonomi Islam baru berkembang dan muncul kembali pada tahun 1960 setelah diadakan International Islamic Conference on Islamic Economics di Mekah, dan setelah itu barulah bermunculan berbagai pemikir ekonomi Islam, dan itu menjadikan ekonomi Islam sampai saat ini secara filsafat itu belum kokoh sebagaimana ekonomi konvensional, sehingga masih terbuka berbagai kritik dan berbagai teori untuk melengkapi dan membuat ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu itu menjadi lebih komprehensif. Alasan ketiga, karena ini adalah madhab atau aliran kritis, aliran ini tidak hanya mengkritik sistem-sistem ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tapi juga mengkritik aliran ekonomi Islam yang telah ada sebelumnya. Kritik yang diarahkan kepada mazhab Iqtisaduna dikatakan bahwa aliran ini hanya berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain atau sudah ada sebelumnya dalam nas atau sudah ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah gitu. Jadi mazhab Iqtisaduna ini hanya bersifat historis, mengulang-ulang apa yang sudah ada sebelumnya dan sangat normatif. Sementara aliran mainstream dikatakan hanya merupakan jiplakan dari ekonomi neoklasik yang ada di konvensional. Hanya saja aliran mainstream ini menghilangkan variabel riba, mengganti dengan sistem PLS atau profit and loss sharing, dan juga memasukkan variabel zakat serta niat. Nah, jadi ini adalah kritik-kritik yang diberikan kepada kedua aliran yang telah ada sebelumnya. Nah, definisi dan ruang lingkup dari pemikiran ini sesuai namanya, mazhab ini adalah mazhab yang kritis. Pemikiran mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya harus dilakukan terhadap kapitalisme dan sosialisme, tapi juga terhadap ekonomi Islam secara meluas. Salah satu tokohnya, Timur Quran, benar-benar beranggapan bahwa pemikir-pemikir ekonomi Islam yang telah ada sebelumnya itu bersifat sangat-sangat idealis gitu ya, dan sangat-sangat masih terlalu normatif, menginginkan keadilan distributif dan lain-lainnya, tapi juga tidak realistis gitu. Jadi ekonomi Islam dalam perkembangannya juga diperlukan kritik-kritik untuk perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, tetapi penerapan ekonomi Islamnya belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil penafsiran manusia atas kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Karena itu nilai kebenarannya tidak bisa dikatakan mutlak. Artinya di sini yang dikritik bukan Islamnya, tapi bagaimana penafsiran atau teori-teori yang ada di Islam. Mazhab alternatif kritis lebih fokus pada penganalisan secara mendalam mengenai hasil dari temuan ekonomi yang ada, termasuk ekonomi Islam, untuk selalu dikritisi kembali secara berkelanjutan terus-menerus. Jadi kalau dikatakan apakah aliran ini masih ada sampai sekarang, masih gitu ya. Jadi Timur Quran sendiri masih aktif membuat tulisan-tulisan gitu sebagai salah satu tokohnya, dan ini sebenarnya bukan aliran yang terlalu buruk untuk kita bahas. Mengapa? Karena kita juga perlu mengevaluasi teori-teori dan konsep-konsep yang telah ada dalam ekonomi Islam untuk perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Tapi tentu saja tidak perlu kita bahas terlalu dalam, karena kita mungkin sudah lebih cenderung pada aliran mainstream. Meskipun begitu, setelah kita membahas ini, mungkin teman-teman ada yang mau ikut masuk ke aliran alternatif kritis atau lebih cenderung mengkritisi apa yang sudah ada dalam praktik dan teori ekonomi Islam yang sudah ada saat ini, monggo aja gitu. Jadi
Sekarang kita akan membahas salah satu tokohnya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah Timur Quran. Sementara tokoh yang lain mungkin akan dijelaskan oleh para presentator. Timur Quran lahir di New York tahun 1954 dan ini pendidikannya saat ini beliau juga masih mengajar di Stanford University. Beberapa tulisannya di sini yang saya gunakan sebagai rujukan, salah satunya ada tulisan beliau tentang justice and injustice yang ada di Gister, nanti akan saya bagikan, yang ditulis tahun 1989. Nah, kita akan melihat paradigma Timur Quran terkait dengan ekonomi Islam. Jadi menurut Timur Quran, Quran finds that the practical application of Islamic economics have had no discernible effects on efficiency growth or poverty reduction. He then stated that the real purpose of Islamic economics have not been economic improvement, but cultivation of a distinct Islamic identity to resist cultural globalization. Jadi, kalau sekarang dikatakan mengapa tujuan sebenarnya dari ekonomi Islam itu adalah untuk poverty reduction atau mengurangi tingkat kemiskinan, tapi realitanya di berbagai negara Islam saat ini justru banyak yang negara miskin. Nah, jadi menurut Quran, tujuan sebenarnya dari ekonomi Islam itu bukanlah untuk perbaikan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan gitu ya, atau untuk mencapai efisiensi, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk melawan globalisasi. Jadi bagaimana kita mempertahankan identitas Islam untuk bertahan di tengah arus globalisasi yang saat ini merajalela di seluruh dunia gitu. Jadi kita sebagai orang Islam, ya kita ekonominya ekonomi Islam gitu. Jadi kita harus mempertahankan identitas kita sebagai Muslim dengan cara kita berekonomi secara Islami. Oke. Yang pertama adalah kritik tentang terhadap zakat. Seperti yang telah kita ketahui dalam berbagai pemikiran sebelumnya, bahwa fungsi zakat adalah untuk distribusi kekayaan dalam Islam. Zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi distributif gitu ya. Jadi kita sudah khatam gitu apa fungsi zakat dalam perekonomian, bahwa ada yang namanya pemerataan kekayaan dan salah satu instrumennya adalah melalui zakat. Tapi ini kemudian menjadi salah satu hal yang dikritisi oleh Timur Quran. Mengapa? Karena adanya zakat ini akan menambah pengeluaran rumah tangga, baik rumah tangga maupun firm atau perusahaan gitu ya. Jadi besarannya bisa sampai 5% sampai 20%. Zakat 5% itu zakat untuk pertanian gitu ya. Zakat 20% itu jika ada barang temu atau rikas. Nah, ini yang menurut Timur Quran, jika memang porsinya atau nisabnya itu tidak ditentukan dengan tepat, itu malah justru akan menambah pengeluaran dan menambah biaya produksi jika itu adalah perusahaan. Selain itu, yang menjadi kritik utama dari mengapa menurut Quran zakat ini belum begitu efektif untuk menjadi instrumen dalam distribusi kekayaan adalah karena para ulama memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda terhadap zakat, baik itu kategorinya ataupun jenis harta yang wajib dizakati ataupun nisabnya gitu ya. Mengapa begitu? Karena perkembangan dari harta yang wajib dizakati itu sendiri sudah berubah dari masa Rasulullah di masa awal Islam sampai saat ini gitu. Jadi pada masa dahulu kala tidak ada yang namanya zakat saham gitu ya, tidak ada perusahaan, tidak ada aset ataupun zakat untuk obligasi misalnya, itu apakah harus dizakati. Kemudian untuk profesi-profesi lainnya di luar pertanian, pertambangan, peternakan, dan yang telah ada ketentuan nisabnya gitu. Jadi sehingga itu memunculkan berbagai pandangan dari ulama yang berbeda-beda gitu, dan itu membuat kita sendiri sebagai umat Islam bingung ya. Apakah misalnya zakat profesi harus dikeluarkan per bulan, ataukah zakat profesi itu harus dikeluarkan per tahun, apakah dikurangkan dari keperluan pribadi dulu, ataukah begitu mendapatkan pendapatan kita harus mengeluarkan zakatnya secara langsung. Nah, ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga menurut Quran itu gagal mewujudkan keadilan distributif. Dalam jurnalnya ia berkata, "It is not clear therefore that zakat promote equality, it might well promote inequality." Itu justru akan memunculkan sebuah inequality atau disparitas gitu ya, di mana ada kaum muzaki, ada kaum mustahik gitu.
dan tidak aplikatif. Mengapa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika pada masa awal Islam mungkin itu clear, zakat pertanian segini, zakat pertambangan segini, tapi untuk skala besar seperti saat ini, untuk skala industri tidak hanya mengurusi produknya saja, tapi juga ada beberapa aset, kemudian investasi, kemudian saham, dan lain-lain yang itu nisab zakatnya mungkin tidak jelas, sehingga membuat zakat itu sendiri menjadi tidak aplikatif dan sulit untuk ditunaikan. Selanjutnya, ada juga kritik terhadap produksi. Nah, dalam teorinya, dalam teori produksi yang kita kenal, siapapun bebas memproduksi dan berdagang untuk keuntungan pribadi selama tidak membahayakan orang lain. Namun itu juga dikritik oleh Quran bahwa tidak ada implikasi praktis atas larangan membahayakan orang lain dalam aktivitas produksi. Apa saja sih, bagaimana, mungkin kemarin teman-teman ada juga yang nanya, bagaimana sih sesuatu yang dilarang, bagaimana sih produksi yang manusiawi itu, yang humanis, yang memanusiakan manusia itu yang seperti apa, larang-larang dalam produksi itu seperti apa. Nah, inilah yang menurut Quran belum dielaborasi lebih jauh, belum diejawantahkan lebih jauh oleh para pemikir ekonomi Islam sebelumnya gitu. Jadi bagaimana mewujudkan sebuah produksi yang itu real, yang itu faktual dan bisa dilaksanakan secara langsung. Jadi masih menjadi sebuah PR. Yang kedua adalah tentang etika produksi. Dalam teorinya, seorang produsen harus membayar upah yang layak. Nah, ya, kita sudah belajar sebelumnya dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, ada yang namanya just price, kemudian ada just wage, atau bagaimana cara memberikan upah yang adil, laba yang adil, harga yang adil. Namun hal ini juga masih menjadi PR. Kata Quran, seorang muslim bisa saja bingung dalam menentukan besaran upah yang adil dan laba yang normal itu berapa. Gitu. Nah, ini mungkin sampai saat ini, jika Anda mungkin praktisi, atau Anda berdagang, atau Anda sebagai produsen, mungkin Anda masih bingung sebenarnya kita tuh kalau mau cari laba itu yang just atau yang adil itu berapa sih? Kalau kita mau memberikan laba, memberikan upah yang adil atau yang wajar itu berapa sih? Gitu. Walaupun itu sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, tapi ini dengan perbedaan zaman, gitu ya, perkembangan teknologi dan lain-lain, mungkin itu perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan kembali bagaimana sih konsep harga yang adil, laba yang adil, dan juga upah yang adil, sehingga itu memudahkan bagi para produsen. Selanjutnya, tidak hanya itu, Quran juga memiliki beberapa kritik terhadap konsep konsumsi Islami. Apa yang dikritik? Muslim harus menunjukkan kesederhanaan dalam konsumsi. Nah, ini adalah sebuah teori atau konsep yang harus kita patuhi dalam konsumsi Islami. Kita tidak boleh pamer, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstravagan, tidak boleh israf, gitu ya, tidak boleh melakukan pemborosan. Nah, ini adalah sebuah konsep yang umum dalam ekonomi Islam, gitu kan. Jadi dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa seseorang yang melakukan pemborosan, berlebih-lebihan itu adalah kawannya setan. Nah, hal ini juga menjadi kritik dari Tibur Quran bahwa menurutnya tidak ada ukuran yang akurat tentang moderat dalam konsumsi. Moderat itu tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu pelit, gitu ya. Jadi bagaimana sih ukuran seseorang itu bisa dikatakan moderat dalam berkonsumsi? Apakah dengan saya punya 5 mobil itu dikatakan moderat, padahal 5-5-nya saya pakai, gitu kan, sementara tetangga saya ada yang cuma punya sepeda motor 2, gitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan moderat atau tidak berlebih-lebihan, gitu kan? Misalnya 5-5-nya itu saya pakai semuanya dalam keadaan sehari-hari, gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada ukuran moderat itu sendiri yang seperti apa. Itu yang perlu ditekankan lebih lanjut. Selanjutnya, membatasi konsumsi dalam porsi tertentu akan berimbas pada pengurangan masalah kelangkaan dengan minimnya permintaan agregat. Yang di sini yang diperhatikan adalah bagaimana cara mempertahankan supaya permintaan agregat juga lebih tidak menurun dengan orang-orang Muslim yang mereka berperilaku moderat atau bahkan zuhud atau bahkan kekurangan dalam berkonsumsi. Ada juga konsep bahwa seorang manusia atau seorang Muslim juga harus bersifat altruistik atau peduli pada orang lain. Tidak boleh kikir, kita harus banyak sedekah, kita harus banyak peduli sama orang lain, membantu sesama, dan lain-lain. Tapi ini juga menjadi kritik. Mengapa? Karena pada
konsep altruism atau awan pada komunitas yang sangat luas saat ini sulit diterapkan mengingat loyalitas bisa saja hanya untuk pihak tertentu gitu ya, atau bahkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi mungkin ini memang menjadi tidak aplikatif dan sulit diterapkan pada saat ini. Next, kritik terhadap profit and loss sharing. Salah satu kecacatan dalam konsep ini juga terletak pada mekanisme keuntungan. Misal, jika ini case-nya adalah menggarap lahan atau menggarap pertanian, pemilik kebun atau tanah mendapat pengembalian atau keuntungan tetap, sedang penggarap mendapat keuntungan yang didasarkan pada hasil panen. Nah, di sini kita bisa sama-sama memahami ya, jika teman-teman kebetulan orang tuanya ada yang petani, kita bisa nanya berapa sih pengembalian atau yang harus diberikan kepada si pemilik lahan dan berapa yang harus diterima oleh para mudharib atau penggarap. Sehingga di sini terjadi ketidakadilan, bisa jadi ketika panen memperoleh hasil besar, keuntungan penggarap lebih besar daripada pemilik, namun jika panen mendapat hasil sedikit, keuntungan yang beroleh penggarap lebih kecil daripada keuntungan pemilik tanah. Menurut Quran ini memunculkan kezaliman dan ketidakadilan di salah satu pihak. Dan juga ada kesenjangan pekerjaan. Sementara pemilik itu hanya nganggur, ya sama-sama seperti landlord gitu ya pada masa feodalisme, jadi mereka nggak kerja apa-apa, nganggur tapi dapat duitnya gitu. Sementara penggarap yang menguras tenaga dan waktu untuk mendapatkan penghasilan. Ini juga yang dianggap menurut Quran tidak adil. Lalu di sini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kritik terhadap peran pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah dalam Islam itu memiliki hak untuk mengintervensi ekonomi, mengintervensi pasar, dan bisa menjadi pengawas atau bahkan menindak jika terjadi kecurangan dalam pasar. Hal itu juga menjadi kritik. Mengapa? Karena oknum pemerintah dianggap tidak kompeten untuk mengatur tataran ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Yang kita inginkan adalah, mungkin kemarin banyak teman-teman yang nanya bagaimana apakah pemerintah Indonesia sendiri itu sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Saya kira tidak, karena kita juga tidak, pemerintahan kita tentu saja tidak semuanya muslim, apalagi tidak hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak dianggap kompeten untuk bisa menegakkan perekonomian dalam suatu negara, apalagi berdasarkan syariat Islam gitu ya. Selanjutnya juga pemerintah dalam hal ini ada banyak sekali oknum yang mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Dan hal ini memunculkan misalnya alokasi SDA-nya hanya untuk kepentingan golongannya saja atau kepentingan pribadinya, sehingga rakyat dalam hal ini malah justru terzolimi. Nah, ini adalah beberapa kritik terhadap orang pemerintah, kemudian ada kritik tadi terhadap profit and loss sharing, terhadap zakat, dan terhadap konsep produksi dan konsumsi dari aliran-aliran sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi terkait dengan bagaimana pandangan saudara terhadap pemikiran Timur Quran dalam hal ini. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.